Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyanus Sopirin. Saya dari STEMI Kimsa Semarang. Ingin mempresentasikan sistem operasi. Tak panjang lebar, saya ingin menerangkan atau menerangkan makul sistem operasi, presentasi sistem operasi. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sistem operasi sendiri adalah perangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Macam-macam sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak. Sistem adalah sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Perkembangan macam-macam sistem operasi. Perkembangan macam-macam sistem operasi berawal dari Altair, yaitu perangkat komputer pertama pada tahun 1975 yang menggunakan sistem operasi CP/M, dan kemudian oleh perusahaan Microsoft dirilis menjadi MS-DOS dan berkembang dari MS-DOS versi 1.0 pada tahun 1981 sampai MS-DOS versi 5.0 pada tahun 1991, dan sampai sekarang ini Microsoft telah mengeluarkan macam-macam sistem operasi mulai dari MS Windows, Windows 97, Windows 98, Windows 7, Windows 98 Mi, Windows 2000, Windows Mi, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan yang paling terbaru adalah Windows 8 yang terkenal dengan tampilan antarmukanya. Macam-macam sistem operasi untuk komputer. Yang pertama, Unix, DOS, Novel Operating System, Microsoft Windows, Apple Macintosh, Linux, Solaris, FreeBSD. Yang pertama yaitu Unix. Unix sistem operasi yang paling awal adalah untuk komputer, merupakan induk dari sistem operasi Linux. Kelebihan Unix: sistem operasi gratis. Sudah terdapat aplikasi multimedia dan desain grafik yang lengkap, rentan terhadap virus, tampilan desktop yang menarik atau bagus. Kekurangan Unix yaitu membingungkan, kurang familiar dibandingkan dengan Windows. Format file sedikit, banyak software yang kurang kompatibel. Yang kedua, DOS. DOS sistem operasinya merupakan cikal bakal dari Microsoft Windows. Ciri khasnya yaitu berupa teks putih dengan latar belakang hitam. Kita bisa menjalankan lewat Start Windows, Run, lalu ketik cmd. Kelebihan DOS yaitu pengoperasian mudah, space ruang hard drive bebas, tidak terlalu besar, memori kecil, kompatibel semua software dan hardware. Kekurangan DOS yaitu mode operasi dalam bentuk teks, kurang kompatibel terhadap beberapa program beroperasi pada mode grafis. Yang ketiga, Novel Operating System. Novel Operating System dibuat oleh Novel Corporation. Kelebihan Novel Operating System yaitu software jaringan, kecepatan komunikasi antar PC dan LAN, manajemen jaringan mudah. Kekurangan Novel Operating System yaitu berbasis DOS, mode operasi tidak grafis. Yang keempat, Microsoft Windows.
Microsoft Windows merupakan macam-macam sistem operasi yang paling populer. Hampir semua orang pernah memakainya. Beberapa versi Microsoft Windows yang terkenal: Microsoft Windows 98, 2000, Mac XP Vista 7, dan yang paling terbaru yaitu Windows 8. Kelebihan Microsoft Windows yaitu banyak digunakan sebagai software jaringan, mode operasi berbentuk grafis, komunikasi antar PC ke lain lebih mudah. Kekurangan Microsoft Windows yaitu lisensi mahal, diperlukan perangkat keras dengan profesi tinggi, Pentium, memori yang digunakan juga lebih besar atau mahal, implementasi jaringan mahal. Apple Macintosh. Apple Macintosh, sistem operasi yang unggul dalam hal grafik, memerlukan hardware khusus sehingga tidak dapat diinstal di komputer biasa. Versinya antara lain Mac OS, Tiger, Leopard. Kelebihan Apple Macintosh yaitu rentan terhadap virus, lebih cepat dan tidak cepat hang, lebih nyaman digunakan, user-friendly, high performance. Kekurangan Apple Macintosh yaitu tidak bisa dirakit sendiri karena Apple tidak memberikan lisensi. Software tidak terlalu lengkap, harga yang terlalu mahal, hanya digunakan untuk graphics designer, tidak bisa digunakan secara bersamaan. 6. Linux. Pertama kali Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds, merupakan macam-macam sistem operasi open source, artinya bisa dikembangkan oleh semua orang dengan bebas. Turunan Linux atau yang dikenal dengan distro Linux banyak sekali macamnya. Mungkin Linux merupakan sistem operasi yang paling banyak. Beberapa di antaranya yaitu Debian, SUSE, Red Hat, Fedora, Slackware, Ubuntu, Extract, dan lain-lain. Lah, kelebihan Linux yaitu banyak digunakan dalam operasi jaringan. Bekerja pada dua mode, grafis dan teks. Pengoperasian tidak memerlukan lisensi. Kekurangan Linux yaitu salah satunya kurang familiar bagi yang masih awam. Solaris. Solaris dikembangkan oleh Sun Microsystems, lebih banyak digunakan untuk perusahaan. Kelebihan Solaris: stabil dan populer dibandingkan Windows NT. Mempunyai sistem operasi seperti Unix. Sistem file stabil untuk database. Kekurangan Solaris: biaya mahal, driver hardware yang kurang baik, sedikit perizinan untuk penjabat. FreeBSD. FreeBSD dibuat oleh Universitas Berkeley, hampir sama seperti Linux. Kelebihan FreeBSD yaitu bersifat open source, bisa di-download langsung dari www.freebsd.org. Memiliki sistem software trusted yang memberikan kemudahan yang berarti bagi para user untuk menambah atau menghapus aplikasi-aplikasi. Secure powerful, mendukung patch dan update, diserta port dan patchku, memudahkan install software lain, disertai firewall, dan ada tim yang akan selalu develop OS FreeBSD. Sistem stabil untuk database, server internet, file server, internet stream, pengembangan Java. Kekurangan FreeBSD. FreeBSD tidak dapat digunakan pada mikrokernel RAM PC IBM. Tidak mendukung ISA plug and play car. Kecilnya basis developer dan pemakai yang mencari bug kelemahan program. Belum jelas masa depannya untuk server database dan sistem operasi desktop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.